Anda kembali bersama kami dalam debat terbuka Pilgub Jawa Tengah 2018. Baik, tadi sebelumnya kita saksikan bersama yaitu para cawagup beradu argumentasi. Nah, di sesi ini kita sempat menyaksikan waktunya para calon gubernur saling berdebat. Ya, dan sama seperti pada debat antar calon wakil gubernur, sesi debat ini akan berlangsung selama 4 menit. Masing-masing kandidat akan diberi kesempatan untuk mulai bertanya sebagai pertanyaan pembuka. Dan kami ingatkan sekali lagi, tema debat malam hari ini adalah kesejahteraan sosial. Ya, jadi topiknya kesejahteraan sosial. Betul. Ya. Dan kami ulangi, kami selaku moderator akan mengawal jalannya debat agar berjalan dengan tertib dan menjaga agar tidak ada yang terlalu dominan dalam menjawab maupun memotong pembicara. Dan para cagup, kami persilakan maju ke depan. Mengambil posisi sekali lagi, waktu setiap sesi 4 menit. Sesi pertama, kami persilakan cagup nomor urut 2 bertanya lebih dulu kepada cagup nomor urut 1. Silakan. Ini contoh yang tumbuh dengan gizi baik. Ini produk dari hampir miskin, kemiskinan. Jadi tinggi badannya tinggi. Perutnya lebih gede loh. Beda, ini tetap kurus ini. Saya mendengar tadi Gus Yassin menceritakan dan sepertinya Gus Yassin nggak sadar bahwa pasangannya sudah kerja 5 tahun gitu. Dan begitu pun Gus Yassin sudah di DPRD 5 tahun. Jadi harusnya bicara apa yang sudah dikerjakan selama ini. Tapi bukan itu pertanyaan. Saya mau nanya soal KTP elektronik. KTP elektronik sangat penting karena berkaitan dengan keadilan sosial dan sebagainya. Kalau datanya baik, maka subsidi, pajak, bantuan sosial bisa didistribusikan dengan baik sekali. Pertanyaan saya, di Jawa Tengah sampai sejauh mana? Yang sudah direkam berapa, yang sudah dapat berapa, dan yang belum direkam berapa? Itu saja. Tentu saya bukan orang yang kerja teknis untuk mengurusi itu, tapi seandainya kita diberikan kesempatan dalam beberapa waktu agar kita efisien menjawabnya, saya punya data tiap hari. Kenapa perekaman dan lain sebagainya itu bisa cepat atau lambat? Semua bergantung 1 peralatan, 2 akses listrik, 3 kondisi yang ada, dan 4 tergantung suplai belangko yang ada dari Kementerian Dalam Negeri. Saya kira Pak Dirman pernah menjadi menteri, maka kalau kemudian kementerian mampu untuk melakukan pengadaan belangko itu jauh lebih cepat, maka itu akan bisa terdistribusi. Ketahuilah, saya ingin menyampaikan pada publik bahwa saya mengakses langsung, membuat grup WA grup, setiap hari kita mengetahui secara persis. Bahkan bagaimana cara kita mensosialisasikan itu kepada masyarakat, memunculkan inovasi yang ada di masyarakat untuk mempercepat perekaman. Nah, perekaman itu contoh yang di Kabupaten Pemalang, mereka melakukan itu day by day. Waktunya kami hentikan dulu. Dengan Pak Dirman, silakan. Baik, silakan. Yang dijelaskan selalu soal kewenangan, padahal tugas pemimpin itu juga ada tanggung jawab, ada kreativitas, ada kepedulian. Jadi mesti kita kejar itu. Bagi saya, bagi kami berdua, EKTP itu bukan soal administrasi, tapi soal keadilan sosial. Begitu orang dapat EKTP, maka yang bersangkutan bisa diperlakukan dengan adil. Kita sedang berjuang, harus berjuang untuk mewujudkan sistem identitas tunggal. Dan dengan itu maka pemungutan pajak, pembagian distribusi subsidi, bantuan sosial, dan segala macam hak termasuk hak pilih bisa dijalankan dengan baik. Saya boleh menjawab. Kalau itu saya kira semua yang membaca dan belajar tidak perlu digurui. Pasti dia sudah tahu bahwa soal kewenangannya itu. Justru agar kita tidak offside, tidak offset, dan mari kita berpegang pada good governance. Kalau kita ingin melompat-lompat seolah-olah kita menebas itu soal teknis dan administratif, bagaimana pengadaannya di sana kok? Apa yang bisa kita lakukan adalah berkoordinasi. Seperti tadi Mbak Ida sampaikan, koordinasi dong dengan pusat tiap hari. Dirjennya kita ajak ke sini, dirjennya orang Semarang, orang Jawa Tengah, sampai kita push. Saya meminta setiap hari transparan.
Maka kalau kemudian teman-teman masyarakat Jawa Tengah pengen tahu berapa tercetak, berapa stok yang ada, silakan buka di websitenya Dukcapil ya di Jawa Tengah, atau silakan melihat Twitternya Dukcapil Jawa Tengah. Anda bisa melihat itu semuanya. Oke, waktu 21 dan habis. Oke, ini dia sesi pertama debat antar cagup ya, dan selanjutnya kita masuk di sesi kedua. Kini cagup nomor urut 1. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan pembuka debat dan waktunya sama 4 menit dan dimulai ketika berbicara. Silakan. Saya tidak terlalu pintar soal angka, mohon izin Gus Dirman. Kenapa saya sampaikan ini? Saya agak terkejut ketika kemudian dalam janji kerja panjenengan ingin menciptakan kesempatan kerja yang 5 juta ya, 5 juta dalam 5 tahun. Kalau kemudian saya baseline-nya ngambil 2017, maaf saya membaca, kesempatan kerja 17,1, penganggurnya 823,9, angkatan kerjanya 18 juta. Saya belum bicara berapa pertumbuhan penduduk dan sebagainya, pasti sudah dihitung dong. Kalau itu mau dilakukan, saya ingin diajari, saya kira publik harus tahu, formula apa, kerja teknokrasi apa yang bisa menciptakan lapangan kerja 5 juta dalam 5 tahun. Silakan Gus Dirman. Tiap tahun kira-kira 1,5 juta itu masuk angkatan kerja. Sebagian karena lulus SLTA, sebagian lulus perguruan tinggi. Itu 5 tahun lamanya 1,5 juta. Tapi meskipun ada sebagian orang yang berstatus pekerja, itu sebagiannya adalah pekerja informal atau setengah menganggur. Bahkan orang yang bekerja seminggu hanya 5 jam saja dianggap sudah punya pekerjaan. Jadi kami ingin dorong supaya yang setengah menganggur, yang bekerja semu itu juga mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena itulah kemudian kita menghitung 5 juta jumlahnya. Memang kalau pakai angka-angka makro tadi selalu akan tidak ketemu. Tapi saya senang dengan kerja mikro, kerja di bawah, kerja menekuni persoalan nyata, bukan percaya pada statistik makro yang kemudian akhirnya kita melupakan esensi pengentasan kemiskinan tadi. Baik, kalau begitu saya mau belajar lagi. Ilmu saya masih banyak yang kurang. Kalau pertumbuhan penduduk secara historis di Jawa Tengah itu 0,7, angkatan kerja sesudah memperhitungkan bonus demografi kita 56,6, lalu tingkat pengangguran kita 3,75, saya masih membayangkan. Katakan kalau penganggur itu 823,9 juta tiap tahun, kemudian itu kita bulatkan 1 juta saja, maka apa yang disampaikan oleh Gus Dirman tadi, itu dalam 1 tahun ke depan, yang nganggur dengan asumsi 1 sampai 1,5 juta, 2 tahun sudah selesai. Lah yang 3 tahun berikutnya itu pekerjaannya untuk siapa? Karena untuk menciptakan itu, saya menghitung betul, setiap pertumbuhan 1% itu paling 0,27% angkatan kerja terserap. Itu artinya membutuhkan pertumbuhan ekonomi 19 sampai 20%. Maaf, kayaknya kok nggak mungkin itu. Saya tidak mengerti ilmunya, mohon maaf, saya tidak mengerti. Silakan. Hadirin penonton semua, warga Jawa Tengah, contoh pemimpin yang bekerja dengan angka-angka yang diawang-awang gitu. Oke. Harap tenang, Saya teruskan. Silakan. 4,5 juta rakyat miskin kita itu 2,5 diantaranya sangat miskin. Itu desil berapa itu, Gus? 2,2 juta dan sangat miskin, artinya. Itu desil berapa itu? Kenapa? Desil berapa? Itu desil keempat yang kemudian ternyata angka-angka panjenengan itu selama 5 tahun terakhir yang menjadi sangat miskin menjadi makin banyak. Enggak, itu desil berapa dan berapa? Kalau ingat, lupa nggak apa-apa. Saya tidak ingat. Saya mau ciptakan. Oh, tidak ingat, oke, nggak apa-apa. Sebentar teman-teman, tidak ingat itu boleh loh, tapi ngawur jangan. Ya, tidak ingat boleh, tapi ngawur jangan. Silakan Pak Dirman. Saya mau selesaikan. Jadi sebetulnya kalau kita masuk ke persoalan detail, begitu banyak kesempatan untuk menumbuhkan lapangan kerja. Dan jangan lupa bahwa tiap tahun selalu muncul orang-orang baru. Habis waktunya. Baik, terima kasih. Silakan bersalaman. Kita sudah menyaksikan bagaimana Monggo Pinara. Kita sudah menyaksikan bagaimana para cagup dan cawagup Jawa Tengah berdebat 1 lawan 1.
Namun ini bukanlah puncak dari debat malam ini. Di segmen selanjutnya, masing-masing cagup akan kembali berkolaborasi dengan cawagupnya dalam sesi debat antar paslon. Lalu bagaimana keseruan kolaborasi tersebut? Nantikan kami sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam debat terbuka Pilgub Jawa Tengah 2018. Menurut kamu, pilkada itu apa? Pilkada itu apa menurut kamu? Pilkada itu... Kalau menurut kamu apa? Jangan bertengkar ya. Menerima perbedaan adalah kunci. Mari kita ciptakan Pilgub Jateng 2018. Becik tur nyenengke.